Salam kasih, hai saudara dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa lagi lewat implementasi surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. Sebelum kita membaca dan belajar bersama, mari kita berdoa. Sebab iman kami tumbuh dari setiap pendengaran dan pembacaan akan firman-Mu yang kudus. Ya Tuhan, buatlah kerinduan kami itu dengan penyataanmu, dengan firman-Mu menjadi nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan dari warga gereja Masih Injili di Minahasa mulai tanggal 30 April sampai 6 Mei 2023. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. Firman Tuhan berjudul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, konflik dan perpecahan adalah dua kata yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah persekutuan gereja. Namun sejarah mencatat bahwa di masa perjanjian baru, khususnya di jemaat Korintus, terjadi konflik dan perpecahan. Seperti orang-orang Korintus yang adalah manusia duniawi, ternyata jemaat Kristen di Korintus juga hidup dengan iri hati dan memelihara perselisihan.
Ketika ada yang berkata, saya dari golongan Paulus, yang lain berkata, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, dan saya dari golongan Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Sehingga Paulus pun bertanya, adakah Kristus itu terbagi-bagi? Pertanyaan yang sama kepada kita gereja masa kini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah pendetamu yang disalibkan di Golgota? Apakah engkau dibaptis dalam nama hamba-hamba Tuhan yang memiliki nama besar dengan jumlah jemaat dan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam gerejanya? Tentu saja tidak. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 adalah sebuah teguran Paulus yang mengingatkan bahwa dasar berdirinya gereja adalah Yesus Kristus. Dan karena itu, hanya Yesus satu-satunya yang harus disembah dan diagungkan, bukan tokoh lain di luar Yesus. Konflik dan perpecahan terjadi ketika arah sembah dan pengagungan umat bukan lagi pada Yesus Kristus, tetapi pada hamba-hamba Tuhan dengan karisma dan kelebihannya, atau penyembahan dan pengagungan kepada diri kita sendiri. Saudara, menjadi sebuah tanda awas ketika ada hamba Tuhan yang merasa sangat berjasa sehingga ia berkata, ini gerejaku, ini jemaatku, ini pekerjaku. Gerejaku lebih misionaris dengan mujizat dan gerakan Roh Kudus. Lalu mengklaim bahwa keselamatan hanya ada di dalam gerejanya, sementara yang lain adalah gereja dunia. Sehingga muncullah istilah gereja saya melayani sorga, dan gereja yang itu melayani dunia. Inilah yang Paulus juga ingatkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh. Karena hikmat dari dunia adalah kebodohan bagi Allah. Bagi hamba-hamba Tuhan juga jemaat, firman Tuhan saat ini ingatkan untuk kita hidup berdasarkan haris atau karunia atau anugerah yang Allah berikan. Seperti arti kata haris, bahwa setiap anugerah Allah itu sifatnya menyukacitakan, menyenangkan hati, dan penuh belas kasihan, bukan sebaliknya menghilangkan sukacita. Bukankah gereja hadir untuk melayani dan mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan? Sekali lagi, hidup dan bertindaklah berdasarkan sofia atau hikmat yang berasal dari Allah, bukan dari dunia. Artinya, gereja boleh berbeda dalam bentuk ibadah atau liturgi. Ada yang teduh, ada yang girang, ada yang sepi, ada yang ramai. Gereja boleh berbeda dalam denominasi atau dengan doktrin masing-masing. Tetapi perbedaan itu bukanlah alasan untuk bersaing, apalagi berselisih.
karena tingkat keimanan seseorang justru terbukti atau terlihat dalam cara pandangnya, yaitu semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ia akan semakin menghargai perbedaan. Itulah hikmat Allah. Ingat, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dan akan diuji oleh api. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Jika gereja adalah milik Kristus, maka milikilah karakter umat Tuhan yang adalah milik Kristus itu, yaitu kudus, am, dan rasuli. Karena bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah saya dan saudara-saudara. Sehingga berdasarkan eksposisi surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. Kita semua diajak melalui implementasi di saat ini. Untuk pertama, kita hanya menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk kita hidup berdasarkan anugerah Allah. Dan yang ketiga, kita bertindak berdasarkan hikmat dari Allah. Maka damai dan sejahtera adalah milik gereja Tuhan, yaitu kita dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja sekaligus fondasi atau dasar berdirinya gereja. Amin. Demikian implementasi 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 23. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.